Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, atas ma'unahnya, atas inayahnya, atas taufik, hidayah dan semua yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir ke sini untuk duduk, bersimpuh, bersujud. Kemudian kita lanjutkan untuk bermajlis ta'lim, mengkaji kitab tafsir surat Yasin, di mana ini nikmat di atas nikmat di atas nikmat yang harus kita syukuri, karena bersyukur dengan nikmat artinya kita memancing untuk hadirnya nikmat-nikmat Allah yang lain. Salam kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah perantara kita untuk mengenal Allah. Beliau adalah sahibul wasilah. Beliau adalah panutan kita, uswah kita, suri tauladan, orang yang harus kita contoh, baik dalam bermuamalah, dalam beribadah, baik dalam berakhlak dan lain sebagainya. Maka juga kita haturkan salawat dan salam kita kepada para sahabatnya, para umatnya, para keluarganya, dan juga kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita digabung dengan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, para bapak ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Yasin ini, di mana kita sudah mulai sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang masalah sababun nuzul tentang surat Yasin, kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang pertama dan kedua. Kita masuk sekarang kepada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-7 ya, ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini yang akan kita bahas sekarang dan selanjutnya. Allah berfirman, laqad haqqal qawlu. Sungguh telah pasti berlaku ya. Ya. Laqad haqqal qawlu, sungguh telah pasti berlaku al-qaul, kata-kata Allah Subhanahu wa taala atau kepastiannya. Maka Allah mengatakan begini, sebelumnya kita bahas bahwa Allah bersumpah Bapak Ibu bahwa sungguhnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kata Allah, demi Quran yang maha mulia, maha bijaksana, sesungguhnya kamu Muhammad itu adalah utusan. Karena sebenarnya banyak orang-orang Quraisy itu yang mendustakan Nabi. Mereka mendustakan Nabi, tidak percaya. Maka yang membela siapa Pak? Allah yang membela. Kalau kita ada yang menyakiti, menzalimi, belum tentu saudara kita membela. Bahkan keluarga kita terdekat pun belum tentu membela. Ini kalau Nabi ada yang menzalimi, mendustakan, Allah yang membela. Bahkan juga Allah bersumpah, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kemudian dilanjutkan, selanjutnya orang tadi yang mendustakan Nabi ini, baru Allah kemudian mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah berlaku, kata Allah, al-qawlu, perkataan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ala aktsarihim, atas mayoritas mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang yang memusuhi Nabi. Ulama mengatakan, kadang-kadang kalau menggambarkan orang Quraisy Pak ya, ulama mengatakan bukan musuh Nabi, karena Nabi itu tidak bermusuhan. Nabi tidak mau bermusuhan. Siapapun dari orang Quraisy yang memusuhi Nabi, Nabi kalau mereka Islam, Nabi terima Pak. Tapi mereka yang memusuhi Nabi karena dianggap mengganggu agama mereka ya. Mereka menganggap bahwa Muhammad datang dengan agama baru, mengganggu agama nenek moyang mereka, maka mereka memusuhi Nabi. Dan Nabi tidak memusuhi mereka. Kapanpun mereka Islam, kapanpun mereka bertaubat, kapanpun mereka masuk ke agama Nabi, Nabi langsung menerima apapun kesalahannya. Bahkan yang membunuh Hamzah, paman Nabi itu,
Nabi menerima, Pak. Walaupun Nabi katanya tidak sanggup untuk melihat wajahnya. Siapapun yang mau Islam diterima. Maka Nabi itu tidak ada memusuhi orang, tidak menaruh kebencian kepada orang, tapi orang lain yang kemudian musuhi Nabi. Maka jangan dikatakan Nabi punya musuh ya. Nabi tidak punya musuh, tidak bermusuhan, tapi yang musuh Nabi banyak. Maka Allah mengatakan sesungguhnya telah berlaku kepastian, telah berlaku perkataan Allah, telah berlaku janji Allah kepada mayoritas mereka, fahum la yu'minun, dan mereka itu tidak beriman. Apa artinya? Qala wajabat kalimatul azabi ala aktsarihim li'anna Allah Ta'ala alima bi ilmihi al-azali anna aktsara Quraisyin la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin alaihi salam. Ka'bi Jahlin wa Utsbatin wa Syaibata wal Mughirah wa amsalihim. Allah mengatakan ini ya, dalam tafsirannya ketika mengatakan laqad haqqal qawlu, artinya wajabat alaihim kalimatul adab, maka sudah wajib kepada mereka ketentuan siksaan ya. Maka ketika Allah mengatakan laqad haqqal qawlu, telah menjadi pasti al-qawlu perkataan, artinya wajabat kalimatul adab, maka sudah wajib kalimat atau ketentuan siksaan ala aktsarihim, atas mayoritas mereka. Ini Pak ya, ini termasuk sebenarnya mukjizat Quran katanya, termasuk seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi sih sebenarnya. Yang lain juga banyak masih keluarga Nabi atau sama-sama keturunan Quraisy. Quraisy itu kan satu kabilah sebenarnya besar, menurun ke bawah semakin melebar, banyak keluarganya gitu ya. Maka orang Quraisy ini sebenarnya masih keluarga Nabi, apalagi Abu Lahab paman Nabi. Tapi yang paling memusuhi itu termasuk yang keluarga Nabi, Abu Lahabnya. Bahkan dikatakan dia tetangganya, Pak. Jadi Nabi rumahnya di sini, tetangganya Abu Lahab. Kemudian besannya Nabi malah. Jadi anaknya Nabi itu dua dinikahkan dengan dua putranya dari Abu Lahab. Sehingga sampai turun, ketika turun Al-Lahab itu ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, celakalah ya, kedua tangan Abu Lahab itu. Ini sebenarnya turun Abu Lahabnya masih hidup ya. Masih musuh Nabi. Dia dengan istrinya, termasuk Abu Lahab ini Pak, ketika sangat memusuhi Nabi, dia itu setiap pagi nungguin itu dengan istrinya, kemana nih Muhammad pagi ini, gitu ya. Istrinya berangkat duluan untuk menaburkan duri gangguan di jalan yang akan dilalui oleh Nabi. Kemudian Abu Jahalnya nyusul setelah Nabi berangkat. Jadi begitu Pak ya, jadi istrinya duluan, kemudian Muhammadnya jalan, kemudian di belakang disusul Abu Lahab. Setiap hari begitu kerjaannya, karena saking bencinya ke Muhammad, membawa agama baru. Maka kemudian ketika Muhammad lewat, ada gangguan jalannya, banyak duri, banyak gangguan, banyak batu dan sebagainya. Ketika Muhammadnya nanti ketemu dengan orang lain, misalnya di musim haji gitu ya, kemudian Nabi berdakwah kepada orang-orang yang baru itu. Setelah Muhammadnya pergi, datang Abu Lahab ini, kemudian bertemu dengan orang yang sudah diajak Nabi untuk Islam. Kemudian dia bilang, oh jangan dengarkan Muhammad, gila dia. Dia penyihir dia, ahli syair dia itu merengada. Bahkan dikatakan dia kesurupan gitu ya. Ini dikatakan Abu Lahab. Maka ketika turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb, Abu Lahab masih ada, masih hidup dia. Makanya Abu Lahab nih Pak, sebenarnya punya potensi untuk menghancurkan Islam dari awal Islam ada. Apa? Bahkan dikatakan ya, seandainya Abu Lahab, ini kan turun ayat ya, ayat yang mengatakan Abu Lahab itu celaka pasti dia, pasti celaka. Seandainya Abu Lahab kemudian masuk Islam Pak, atau dia pura-pura aja masuk Islam, walaupun dia nggak masuk Islam sebenarnya, tapi pura-pura masuk Islam, maka runtuhlah bangunan dari agama. Apa itu? Qurannya salah Pak, salah. Kenapa? Karena dari awal Qurannya sudah menjustifikasi, Qurannya sudah memutuskan, sudah memastikan Abu Lahab ini pasti masuk neraka, otomatis pasti kafir.
Tapi sampai mati pun Abu Lahab tidak mau. Bahkan disuruh untuk pura-pura Islam, tidak mau juga. Seandainya dia pura-pura aja ya, pura-pura Islam, maka orang lain tidak akan percaya kepada Islam. Kenapa? Wah, ini kok turun ayat bahwa Abu Lahab neraka, sekarang dia kok muslim, masa dia sekarang masuk neraka, kan gitu ya. Walaupun sekedar pura-pura. Maka ini sama. Ini mirip kasusnya dengan Abu Lahab, maka Allah mengatakan, maka sudah wajiblah ketentuan siksaan kepada mayoritas mereka orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi. Kenapa? Ini dikatakan ya, li'annallaha 'alima bi'ilmihil azali anna aktsara Quraisyin la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu tahu dengan ilmunya yang azali, ilmu Allah yang lampau, yang qadim, bahwa sungguhnya mayoritas mereka itu tidak akan iman kepada Allah dan tidak akan iman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sudah Allah tahu ya, Allah sudah tahu dalam ilmunya, maka tidak mungkin berubah. Kalau Allah sudah tahu bahwa hari ini misalnya akan terjadi hujan, akan terjadi sesuatu, maka tidak mungkin itu mundur meleset walaupun 1 detik. Kenapa? Kalau seandainya berubah meleset, maka artinya ilmu Allah itu salah. Kalau salah ya Allah bodoh. Kalau bodoh ya bukan Tuhan. Masa ada Tuhan bodoh, kan gitu. Maka Allah tahu dari ilmu azalinya bahwa sungguhnya mayoritas orang Quraisy, orang-orang yang Nabi dakwahkan di Mekah itu, mereka orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Karena memang begitu Pak ya. Jadi kalau kita ingin membawa perubahan dimanapun, biasanya orang yang paling menentang itu sekitar kita ini, gitu ya. Maka kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, kita bahasa kitanya berdakwah, atau kita mengajak kepada kebaikan, biasanya yang memusuhi kita pertama kali itu ya orang-orang pinggir-pinggir kita, yang dekat-dekat kita gitu. Maka jangan cepat putus asa, Bapak Ibu, jangan merasa cepat putus asa. Baru ngajak orang sebulan, 2 bulan, nggak ada yang ikut, kecewa kita gitu. Wah, mana nih saya sudah berdakwah nggak pada ikut misalnya. Jangan begitu. Nabi berdakwah aja 23 tahun baru kelihatan buahnya. Orang berbondong-bondong masuk Islam nanti di Madinah, bahkan di akhir-akhir hayat Nabi, kurang 2-3 tahun, 4 tahun baru orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Sebelumnya berdarah-darah Pak, sebelumnya penuh perjuangan, sebelumnya penuh penderitaan. Maka begitulah jalan dakwah dalam agama Allah. Kalau maunya dakwah itu enak-enak saja, ya bukan berdakwah namanya. Itu nyari keuntungan, mengatasnamakan agama. Maka Allah mengatakan, mereka itu kebanyakan gak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti siapa? Abu Jahal. Ini tokoh yang lain Pak ya. Ada Abu Jahal namanya. Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini disebut Abu Jahal. Dulunya bukan Abu Jahal, karena dia dianggap saking bodohnya tidak menerima kebaikan, disebut dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk juga tokoh yang luar biasa. Dia yang memusuhi Nabi. Bahkan Nabi mengatakan ini Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat Islam itu ya ini Abu Jahal ini gitu. Kenapa? Dia memusuhi Islam sejak pertama kali datang, bahkan ingin menghancurkan Islam sejak pertama kali lahir Pak. Maka Fir'aunnya ini Fir'aunnya nih. Kalau ya Musa punya Fir'aun musuhnya, maka umat Islam juga punya Fir'aun. Fir'aunnya kita itu ya Abu Jahal itu gitu. Ini Masya Allah, gema. Halo, sudah pas nih. Baik ya. Ya, ini kita lanjutkan. Maka Fir'aunnya umat Islam itu Abu Jahal. Bahkan Nabi itu mengatakan Fir'aunnya umat Islam itu ya Abu Jahal gitu ya. Kalau Nabi Musa punya Fir'aun, maka Fir'aunnya kita itu, kata Nabi itu, Fir'aunu hadhil ummati Abu Jahal. Fir'aunnya umat Islam itu Abu Jahal. Kenapa? Karena dia berpotensi untuk, dia punya kesempatan berusaha untuk menghancurkan Islam sejak pertama kali lahir. Maka ini Abu Jahal dikatakan musuh Islam yang sangat besar Pak. Mati dia
Kapan? Ketika perang Badar. Perang Badar mati dia. Yang membunuh anak-anak. Ada yang mengatakan Mi'wad dan Mu'awwidh, kemudian dilanjutkan dengan dengan Abdullah bin Mas'ud ya. Dan dia mati di perang Badar. Kemudian ada Utsbah, wa Syaibah wal Mughirah, atau ada yang mengatakan Al-Walid wal Mughirah. Ini termasuk tokoh-tokoh pembesar Quraisy yang memusuhi Nabi. Sangat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mereka termasuk orang-orang yang memerangi Islam sejak Nabi di Mekah, kemudian Nabi hijrah pun masih mengintai, memprovokasi dan lain sebagainya. Sebagian ulama mengatakan begini, seandainya Nabi setelah hijrah itu di Madinah, mereka tidak memprovokasi, tidak memanas-manasin, tidak melakukan agitasi, ya, Nabi itu sebenarnya sudah damai di Madinah. Dan Nabi itu tidak akan melakukan perang dengan mereka. Tapi karena dipanas-panasin, diprovokasi, kemudian ada agitasi, bahkan Nabi itu Pak, tiap malam di awal-awal Madinah, Nabi itu tidak bisa tidur kalau malam. Karena mereka itu mengintai, mereka itu ngirim mata-mata, kemudian keliling daerah Madinah itu ya. Kalau kesempatan itu ingin memanah gitu, ingin membunuh Nabi. Sehingga Nabi itu sampai harus dijaga. Sampai Allah menurunkan ayat, Wallahu ya'simuka minan nas, sesungguhnya Allah melindungi kamu Muhammad dari orang lain. Baru Nabi merasa tenang, kemudian yang menjaga suruh pulang. Allah yang melindungi saya, kata Nabi. Baru Nabi kemudian merasa, udah aman ini. Maka tokoh-tokoh inilah yang kemudian disebut sungguh telah wajib siksaan Allah atas mayoritas mereka karena mereka tidak beriman. Contohnya ya termasuk Abu Jahal, Utsbah, Syaibah atau Al-Walid bin Mughirah, dan termasuk Abu Lahab. Termasuk ini, maka dikatakan seperti mereka ini dan juga Abu Lahab ini termasuk mujizat, Pak, ya, mujizatnya Islam. Karena Abu Lahab itu kalau dia sekali Islam, saya ulangi lagi, kalau dia sekali masuk Islam dan sudah turun ayat yang menentukan mereka masuk neraka seperti Abu Lahab tadi, maka sebenarnya Islam sudah runtuh. Tapi sampai akhir Abu Lahab dikatakan suruh masuk Islam, nggak mau. Kenapa? Minimal kalau dia masuk Islam atau dikenal masuk Islam walaupun bohong-bohongan gitu ya, maka orang-orang itu pasti akan mengatakan, masa ada ayat turun mengatakan Abu Lahabnya disiksa, masuk neraka, tapi kemudian dia matinya Islam, kan gitu. Maka dia bisa menggagalkan atau membuat Islam sebenarnya runtuh dari awal. Tapi ya itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Fal khatibu fi haqqi haula al-ashqiya litakidil hujjati la li talibil iman. Maka kemudian al-khitab sebenarnya ya, maka ketika Allah berujar kepada mereka masih nyuruh iman, nyuruh Islam, berdakwah, Nabi kemudian mengajak mereka itu, padahal Allah tahu bahwa mereka itu akan masuk neraka, maka itu hanya untuk menguatkan hujjah belaka, bukan untuk meminta atau menuntut mereka iman. Maksudnya begini Pak ya, Allah sudah tahu bahwa ada berapa orang ini pasti akan masuk neraka, dan ilmu Allah tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah salah. Pertanyaannya, lah kenapa kok masih diajak untuk Islam? Nah, ini kan pertanyaannya Pak ya. Allah tahu bahwa si A ini masuk neraka, bahwa dia tidak akan selamat, dan ilmu Allah tidak akan pernah salah. Tapi kemudian kenapa kok masih Allah memerintahkan untuk iman, memerintahkan Rasul untuk berdakwah kepada mereka, Nabi pun masih mengajak kepada Islam? Ingat ya, tujuannya katanya bukan untuk menyuruh mereka iman, tapi untuk menguatkan hujjah kepada mereka bahwa mereka sudah diajak kepada kebenaran. Ya Pak ya, karena begini, kalau ada orang yang tidak tahu bahwa Islam itu agama yang benar, kan begini Pak ya, ada orang tidak tahu Islam itu agama yang benar, tidak mendapatkan dakwah, dia tidak mengetahui kebenaran Islam, tidak diajak oleh yang lain, tidak mendengar sama sekali Islam, walaupun dia hidup di zaman setelah Muhammad diutus, maka dia tidak akan masuk neraka. Hukumnya disebut dengan hukum ahlul fatrah, walaupun bukan ahlul fatrah. Jadi begini Pak ya, kalau ada orang yang lahir
di kedalaman Eropa. Ngerti? Seandainya misal gini Pak ya, ini ada orang lahir di pedalaman Eropa nih, lahir di pedalaman Eropa, cek. Kemudian ada orang lahir di pedalaman Eropa, tidak pernah mendengar Islam sama sekali, tidak tahu dakwah Islam, tidak tahu kabar tentang Islam, ataupun kalau dengar pasti Islamnya dengan berita yang salah gitu ya, Islam teroris dan sebagainya. Apakah kelak di akhirat dia masuk neraka? Enggak masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendapatkan dakwah Islam, tidak pernah mendapatkan berita tentang Islam, tidak tahu tentang kebenaran Islam. Maka kita mengajak seseorang kadang-kadang untuk masuk Islam, walaupun kita tahu dia tidak akan menerima, hanya sebagai bukti dan dalil bahwa kelak ketika Allah di hari kiamat ya, kemudian menuntut mereka di pengadilan Allah, maka ada hujahnya. Ini alasannya Pak ya. Jadi begini, ketika Allah ingin menyiksa seorang itu pasti harus ada sebelumnya ada dalil hujahnya. Apa itu? Lah kamu sudah diajak kok kepada Islam, sudah dikenalkan kok, ada dakwahnya, ada yang menyampaikan, sudah diperdengarkan ayat Allah, sudah disampaikan hadisnya Nabi Muhammad SAW, tapi kamu tidak Islam, maka sudah pantas untuk seandainya Allah pun menyiksa, ya sudah masuk akal gitu ya. Tapi kalau ada orang yang lahir di pedalaman Eropa, tidak pernah mendengar Islam, maka dia tidak akan pernah disiksa karena dia tidak mempunyai sesuatu untuk mengenal Islam. Ini penting. Maka kemudian dikatakan orang-orang ini walaupun kelak dia Allah tahu tidak akan selamat, dia tetap kafir sampai dia meninggal, sampai mati orang ini, tetap dikenalkan Islam untuk menjadi pemberat ya bagi mereka ketika di akhir. Lah kamu sudah diajak Islam, kau nggak mau, sudah dikenalkan, sudah diberitahu tentang kebenaran Islam, disampaikan ayat Allah, tapi malah tidak Islam, maka inilah hujahnya, ini pemberatnya. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah kenal Islam, sampai dia mati, maka dia tidak akan masuk neraka. Ini mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang-orang seperti ini tetap didakwahi oleh Nabi sebagai pemberat kelak di akhirat nanti. Karena ya Allah sebenarnya tahu mereka tidak akan Islam, tapi didakwahi agar menjadi dalil pemberat atas mereka. Ayat selanjutnya, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan ala a'naqihim di atas leher mereka aghlalan, belenggu Pak ya. Fahiya ilal azqan, dan dia itu sampai ke dagu fahum muqmahun, dan mereka itu muqmahun. Mereka itu menengadah ke langit. Sesungguhnya telah kami pasang belenggu. Dulu itu Pak, kalau ada orang yang dihukum akan dibawa ke penjara misalnya, dulu belum mengenal borgol. Jadi kalau kita lihat misalnya film-film zaman dulu, atau film-film Arab, film-film Cina gitu ya, belum mengenal borgol kayak sekarang ya. Nah kemudian, oh iya, surat Yasin. Surat Yasin kita di ayat yang ke-9. Surat Yasin. Ayat 9. Di surat Yasin kita membaca tafsir surat Yasin di ayat yang ke-9. Sekarang di ayat ke-8 ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Jadi ini kita di ayat ke-8, ke-9 atau ke-8. Jadi Allah mengatakan, ini masih rentetan Pak ya. Jadi rentetan dari sebelumnya bahwa Nabi itu didustakan. Ini ingat ya, saya ulang lagi sedikit flashback bahwa Yasin diturun ini karena ada sebab pendustaan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Ketika Nabi dustakan, yang tidak terima itu Allah. Allah lah kemudian yang membela Nabi. Kemudian Allah menjelaskan banyak hal bahwa Nabi itu adalah orang yang benar sebagai Rasul. Kemudian dikatakan Nabi itu juga berada dalam jalan yang lurus gitu ya. Kemudian Nabi itu diperintahkan menjadi Rasul untuk mengingatkan orang-orang yang dulunya
Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, yang tidak diingatkan orang tua mereka, sampai kemudian Allah mengatakan sebenarnya orang-orang mereka yang diingatkan tadi itu pada akhirnya juga tidak akan selamat juga, karena mereka akan kafir sampai juga meninggal gitu ya. Jadi Nabi diberitakan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum la ini fahum ghafilun, mereka itu di apa ya? Dikasih peringatan masih ghafil aja, masih lalai aja gitu ya. Tapi memang Allah tahu mereka tidak akan Islam. Terus kenapa kok masih diajak? Ya karena satu, sebagai pemberat di akhirat, bukti bahwa pernah diajak tidak mau gitu ya. Kemudian selanjutnya mereka mengatakan, Allah mengatakan inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan di leher mereka itu aglal, belenggu ya. Fahiya ilal azqan, dan dia sampai ke leher. Tangannya sampai ke leher dibelenggu, fahum mukmahun, dan mereka itu menengadah ke langit. Ini dulu begini Pak ya, kalau kita ingin tahu sejarahnya, dulu itu kalau ada kriminal yang akan dibawa ke pengadilan atau dibawa ke penjara, yang diborgol itu bukan tangannya. Kalau sekarang kan diborgol tangannya Pak ya, ini tangannya diborgol. Terakhir juga ada yang jempolnya diborgol gitu ya, borgol kecil, ada yang tangannya diborgol. Dulu tuh enggak, karena belum mengenal borgol, maka yang diborgol kepalanya. Nanti ada kayak semacam, iya, tapi bukan itu, ini kayu gitu ya, kayu berlubang, tangannya ke atas. Kalau kita lihat film Cina itu atau film ini, ada kayu nanti dilubangin, kemudian dipasang gitu ya, tangan di atas gini. Nah ini biasanya diborgol. Ini zaman dulu. Maka Allah mengatakan, kami jadikan di leher mereka ada belenggunya, dan tangannya sampai ke ini, mereka kena ada ke atas sampai melihat ke atas gitu. Ini pemaknaannya memang ada dua pemaknaan. Maksudnya rafi'una ru'usahum waduna absarahum li'anna umudal ghilli fi unuqil maghlul yadkhulu tahta dhaqanihi wa yamna'uhu khafda ra'sihi. Ini secara maknaan mereka sampai karena dibelenggu ya, menengadah ke atas gitu ya. Kemudian mereka menundukkan pandangan, karena memang belenggunya itu membuat lehernya tidak bisa melihat ke bawah ya. Maka diperintahkan untuk melihat ke atas, tapi masih menunduk ke bawah. Ini ada dua makna Pak, ada dua makna. Ada yang mengatakan, wahadihil ayatu ala sabili tamthil. Ini sebenarnya ayat ini hanya sekedar perumpamaan ya. Kenapa? Liman la yu'minu billahi wa yatakabbaru biman kanat yaduhu ila unukihi wa rafa'a ra'sahu ila sama wa lam yara syai'an. Ini kata ini sebagian ulama mengatakan ya, ini sebenarnya perumpamaan bahwa orang yang tidak beriman tadi sebenarnya dan diajak Islamnya sama seperti orang yang dibelenggu lehernya, tangannya juga dibelenggu ke atas, kepalanya melihat ke atas langit, tapi matanya masih nunduk ke bawah. Artinya apa? Ada orang yang sudah dikasih bukti, dikasih mukjizat, dikasih ayat Quran, diperdengarkan hadis Nabi SAW, dibuktikan tentang kebenaran Islam, seolah-olah dia dipaksa melihat ke langit, tapi masih aja melihat ke bawah, masih menolak. Sebegitu gamblangnya kebenaran Islam, seolah-olah diperlihatkan langsung ke hadapan wajahnya, tapi dia masih menutup mata untuk menerima kebenaran Islam. Seperti orang yang sudah dibelenggu lehernya, kemudian dia disuruh melihat ke atas, tidak bisa nunduk ke bawah, matanya masih nunduk ke bawah. Saking tidak maunya melihat kebenaran, melihat ke atas, melihat langit gitu ya. Ini yang dimaksudkan oleh kata-kata yang disebutkan ini. Tapi sebagian wakilah hiya akhbarun an ahwalil kuffar fi jahannam. Ada yang mengatakan enggak, ini maknanya adalah kondisi orang-orang kafir di neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada yang mengatakan enggak, ayat ini tidak menjelaskan tentang perumpamaan, tapi keadaan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah di neraka. Maka kelak mereka akan dibelenggu, lehernya diikat, tangannya sampai ke leher, kemudian tidak bisa melihat kemanapun, tidak bisa melihat ke atas, tidak melihat kemanapun, maka dia terbelenggu. Tapi makna pertama enggak, ini maknanya adalah tamtsil. Jadi Allah itu kan mengatakan orang ini tidak akan beriman, sudah pantas mereka untuk sisa karena mereka tidak beriman. Bahkan mereka pun dipaksa untuk melihat kebenaran, dikondisikan untuk melihat yang baik, mereka tidak mau. Sudah dibuktikan di hadapan wajah mereka, tidak mau mereka. Tidak mau mereka.
Maka ini sebenarnya berlaku kepada orang dulu, tapi juga sangat relevan dengan banyak orang-orang sekarang juga, Pak ya. Banyak orang yang tahu bahwa Islam itu benar, tapi tidak mengakui. Juga kadang bisa berlaku juga untuk kita nih, untuk kita yang sudah Muslim. Sudah tahu dalilnya tentang sholat, tahu dalilnya tentang zakat, tahu dalilnya tentang kewajiban yang lain, tapi tetap aja nggak sholat, tetap tidak zakat, tetap meninggalkan puasa dan sebagainya. Kalau sholat mah kadang-kadang orang, karena sholat itu kadang-kadang banyak di rumah, mungkin alasannya di rumah, Pak ya. Kalau puasa mah itu baru kita lihat tuh. Puasa, wah ini di pasar-pasar itu, wah yang masih buka warungnya masih banyak, yang makan terang-terangan masih banyak. Yang sholat, Pak ya, kalau kita ingin lihat, kata Buya Hamka, kalau kita ingin melihat orang Muslim sebenarnya, Muslim ya, lihatlah waktu sholat Id. Kalau sholat Id, Pak, lihat di masjid manapun sampai meluber ke jalan-jalan. Nggak tahu di sini sampai di mana. Di sini sampai jalan nggak kira-kira? Sampai jalan kan? Sampai dibuat garis ke jalan gitu. Sampai nutup jalan. Giliran sholat biasa, sholat biasa ya. Kadang-kadang 2 soft, 3 soft. Kemana Muslim yang lain? Maka dikatakan kalau melihat mukmin yang benar-benar mukmin, lihatlah ketika waktu subuh. Biasanya itu benar-benar orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, mau meninggalkan kenyamanan tidurnya demi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat yang benar-benar hanya Muslim KTP-nya, Muslim aja ya, karena lahir Muslim, biasanya ketika Id. Ketika Id itu sampai ke jalan gitu. Meriah luar biasa. Habis Id siangnya zuhur udah gak sholat lagi tuh. Baru kan tadi pagi Id. Sudah zuhurnya sudah hilang. Maka sebenarnya dikatakan kondisi ini juga sama seperti kita, tapi minornya ya. Bahwa ada orang yang tahu kebenaran sholat, tahu dalilnya sholat, tahu dalilnya puasa, tahu dalilnya zakat dan haji, tapi giliran melakukan maka tidak dilakukan. Maka kemudian Allah mengatakan waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini ayat yang berbeda, ayat ke-9. Dan kami jadikan di antara kedua tangan mereka atau di hadapan mereka saddan, pembatas, dinding ya. Kemudian min khalfihim saddan, di belakang mereka juga ada pembatas. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ini juga ayatnya, pemaknaannya juga ada asbabun nuzulnya. Nazalat hadhil ayatu fi riwayatin fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi min Bani Makhzum dzalika anna Aba Jahlin halafa la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajar. Ini Pak ya, ayat ini ketika Allah mengatakan dan kami jadikan di depan mereka ada pembatas, ada gedung, ada dindingnya, di belakang juga sama, kemudian kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat, ada asbabun nuzulnya. Dulu ada orang namanya Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Makhzum. Mereka ini bersumpah bahwa kalau saya melihat Muhammad sholat di hadapan Ka'bah, maka akan saya lemparkan kepalanya dengan batu. Saya lempar batu kepalanya. Ini betapa kurang ajarnya ini. Betapa orang kok Muhammadnya tidak mengganggu apa-apa kan gitu ya. Orang lagi sholat biasa tidak mengganggu, kenapa kok harus dia sewot kan gitu ya. Sampai bahkan bersumpah, kalau saya melihat Muhammad sholat, maka akan saya lempar kepalanya dengan batu. Kemudian Nabi datang, fa'atahu yusalli, maka Nabi datang kemudian sholat. Falamma rafa'al hajar syallat yaduhu. Ketika dia melihat Nabi sholat, kemudian dia mengangkat batu, tangannya sudah ini Pak, sudah kaku, tidak bisa ngapa-ngapain. Lengket bahkan ke batunya. Wala siqal hajaru biyadihi. Falamma 'ada ila ashabihi wa akhbarahum bima ra'a saqatal hajar. Ketika dia mau lempar lengket, baru dia balik ke temannya, jatuh lepas itu. Maka Allah mengatakan kami buat di depannya ada penghalang, belakangnya penghalang untuk mengganggu Nabi ya. Sampai akhirnya dia tidak bisa melihat, kembali ke teman-temannya, maka jatuh nanti batunya. Ada yang mengatakan, faqala rajulun min Bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajar.
fa'atahu fahuwa yusalli fa'arada an yarmiyahu bil hajar fa'amallahu basarahu. Kemudian dia bilang, Abu Jahal, wah ini Abu Jahal ini alasan doang, takut aslinya dia kan gitu ya. Biar saya ngangkat batunya. Dibawa batunya, ketika nyampe ke depan Nabi, enggak lihat juga dia. Nah Muhammad enggak kelihatan gitu. Maka Allah membutakan pandangannya. Faja'ala yasma' sautahu sallallahu alaihi wasallam wala yarahu, dan dia dengar Nabi sholat tapi dia tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hala baini wa bainahu kahai'atil ijli yanfakhu bi dambihi walau danautu bihi la akalani. Maka kemudian dia mengatakan ada penghalang di antara dia dengan Nabi ya, kayak seperti hewan dan sebagainya. Kalau saya mendekat akan dimakan saya itu ya. Jadi ini ada sebuah kisah. Saya ulang lagi, Abu Jahal ini bersumpah kalau melihat Muhammad sholat, saya lempar kepalanya dengan batu. Ketika Muhammad datang untuk sholat, dia ngambil batu beneran Pak. Tangannya sudah lengket, kaku, tidak bisa ngelempar. Balik ke temannya, baru lepas batunya. Nah kemudian temennya nyoba juga. Wah ini Abu Jahal ini paling bercanda dia, ini bohong dia. Dia yang bawa batunya. Sama aja, ketika dia lihat ke Nabi, maka dia tidak bisa melihat Nabi, tapi mendengar Nabi SAW. Kemudian dia kembali ke temannya, sampai dia ditanya. Maka dia mengatakan di depan saya itu seolah-olah ada hewan. Hewan ini seolah-olah kalau saya mendekat dia akan memangsa saya gitu ya. Ini pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang sholat Pak ya. Maka jangan pernah kita khawatir. Kalau kita dekat dengan Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Apalagi kalau kita sudah untuk ibadah Pak ya, untuk sholat dan sebagainya. Kalau sudah kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi pembela kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini ada riwayat lain ya. Ada yang mengatakan juga bahwa sungguhnya wa fi riwayatin nazalat hadhil ayatu fi ta'ifatin min Quraisyin dzalika anna an-nabiyya alaihi salam ma ashabihi kanu jalisina yauman inda babil Ka'bah faqalat Quraisyun ta'alu na'khudhu Muhammadan ma ashabihi wa nadhhabu bihim ila jabali Abi Qubaish fa naqtulu Muhammadan ma ashabihi. Ada sebuah riwayat juga yang mengatakan bukan Nabi sholat, Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya di dekat Ka'bah ya. Kemudian orang-orang ini, mereka mengatakan, ayo kita tangkap Muhammad dengan teman-temannya, kita bawa ke gunung Abi Qubaish, kita bunuh dia. Kalau mereka Muhammad kita bunuh, teman-temannya, sahabatnya, kalau mereka mau bertobat, gitu ya, mau bertobat ke agama mereka, mereka mau keluar dari Islam, maka kita biarkan. Kalau tidak, kita bunuh semuanya Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Maka kemudian mereka sudah berangkat musyawarah, fattafaku wa atau ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, faja'alallahu baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda lam yarau Muhammadan wa ashabah. Kemudian ketika mereka sudah sepakat Pak, berangkat ke Muhammad dan temannya ini, sahabat-sahabatnya, mereka ingin nangkap Muhammad dan sahabatnya, ketika mau nyampe gak kelihatan gitu. Mana Muhammad gak kelihatan. Jadi orang-orang Quraisy ini yang ingin menangkap Muhammad malah tidak kelihatan. Maka inilah ayat yang mengatakan wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di depan mereka penghalang, pembatas, di belakang mereka juga pembatas. Maka ini ada 3 riwayat sebenarnya. Maka menunjukkan bahwa sungguhnya Nabi SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini juga menunjukkan bahwa perjuangan Nabi tidak mudah Pak ya. Kalau kita ingin mengatakan, lah iya Muhammad, kenapa kok Nabi Muhammad dilindungi, saya tidak. Enggak begitu. Berjuanglah kita seperti perjuangan Nabi dan sahabat, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah sebesar pertolongan mereka. Jadi begini ya. Lah, kenapa kok para ulama, para sahabat, kita dengar kisah-kisahnya luar biasa. Nabi juga begitu. Karena perjuangan mereka juga luar biasa. Kalau kita tidak pernah berjuang, ya bagaimana ditolong kan gitu ya. Kalau kita perjuangannya hanya sekedarnya saja, ya juga kita tidak akan mendapat pertolongan seluar biasa itu. Maka dikatakan, berjuanglah sebesar mereka, maka akan datang pertolongan sebesar seperti pertolongan mereka. Posisikan kita seperti posisi sahabat itu,
dalam pengorbanannya, perjuangannya, maka kita akan mendapat pertolongan seperti pertolongan kepada sahabat gitu ya. Nah ini Pak ya, Nabi perjuangannya luar biasa, 24 jam, pengorbanannya luar biasa, sedekahnya luar biasa dan lain sebagainya. Bahkan Nabi itu pernah datang sebuah harta Pak, harta dari Hawazin gitu ya. Itu kalau di kurs sekarang itu sampai triliunan, bisa triliunan. Budaknya berapa gitu ya, kemudian ada ontanya puluhan ribu, sampai emasnya pun juga sampai dikatakan 24.000 gram gitu ya, 24.000 dinar, itu sudah banyak gitu. Itu bisa mungkin ratusan miliar triliunan. Nabi bagi hal itu sehari sudah habis dikembalikan. Maka kalau kita, lah pertolongan begini-begini ini kok nggak pernah muncul ya ke saya gitu. Pertolongan begini ini kok nggak pernah ada ya di saya. Mungkin jawabannya karena kita tidak pernah berjuang seperti berjuangnya mereka. Nggak pernah berjuang seperti berjuangnya mereka, maka jangan diharap kemudian akan muncul pertolongan yang luar biasa seperti pertolongan yang muncul kepada sahabat, para ulama, dan juga para nabi. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, disilahkan. Keluar. Ini karena orang Ciputat kemudian enggak, bukan begitu. Tergantung seberapa besar perjuangan kita. Kalau kita punya perjuangan sebesar mereka, maka pertolongan begini pun akan turun juga kepada kita. Cuma ya kalau kita perjuangannya cuma ya paling hanya ke masjid, nyuruh anak, jangan minta pertolongan sebesar ini kan gitu, sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau kita perjuangannya sebesar mereka, maka pertolongan itu akan datang seunik, sehebat, dan seajaib lah bahasa kitanya itu seperti mereka juga. Kalau kita ingin mendapatkan bahasa kita karomah ya, atau kemuliaan dari Allah, pertolongan luar biasa, posisikan perjuangan kita dalam agama, dalam apapun seperti perjuangan mereka. Banyak Pak, banyak. Ada di kita tuh banyak. Misalnya perjuangan kita kan bukan perang sekarang ya, karena di kita nggak ada perang, tapi perjuangan lain, pendidikan sebagainya, atau perjuangan mensejahterakan pinggirnya. Ada tokoh, saya tidak menyebutkan namanya, dia kalau punya uang luar biasa dermawan. Dia kalau ada tangganya ini disekolahkan semuanya. Bahkan dia hampir tidak pernah minus semuanya, rekeningnya minus semuanya minus. Tapi dia kalau ada tangganya ini, ada orang ini dibantu, tapi tidak pernah kekurangan. Dia semakin dia dermawan, semakin uang banyak yang masuk. Lah bagi kita yang sedekah aja paling 5.000, itu pun hari Jumat gitu ya, 10.000. Ya jangan harap kemudian akan datang uang bergulung-gulung, enggak. Berjuang dulu sehebat mereka, korbankan semua yang dipunya, maka akan datang nikmat yang luar biasa. Gitu ya. Jadi ada orang yang ini saya ceritakan ini, dia semua kalau nemu anak-anak yang enggak disekolahkan, dia yang nanggung. Kalau ada tetangganya, ada anak yatim semua dibiayai, semua dia yang nanggung. Apakah dia kemudian tidak banyak? Enggak, malah makin kaya, makin banyak yang datang. Bagaimana bisa terjadi sampai banyak yang membantu dia, semakin kaya dia? Tadi itu, semakin besar perjuangan dalam hal apapun, maka pembantuan Allah semakin besar juga gitu. Maka kalau kita ingin tahu sedahsyat apa bantuan Allah, posisikan dulu kita di dalam posisi perjuangan itu gitu ya. Misalnya kalau ingin perjuangan misalnya di kita ya, misalnya perjuangan pendidikan. Silahkan buat pendidikan, korbankan semua yang kita punya, maka Allah pada akhirnya akan membantu kita dengan bantuan yang kayak ini. Kalau ini kan perjuangan bisa berhubungan fisik ya, perang gitu ya. Karena kita tidak di masa perangnya, ya mungkin kita jangan mengharap itu gitu ya. Tapi ada banyak perjuangan lain. Ada orang yang di mana-mana membangun masjid, madrasah, sekolah, bangun. Apakah tambah miskin? Enggak, tambah banyak yang bantu dia gitu. Dari mana dia? Ya itu. Enggak tahu, pokoknya ada aja gitu. Nah ini yang dimaksudkan. Maka kalau kita ingin mendapat pertolongan yang luar biasa, posisikan dulu kita menjadi orang yang berjuang di jalan Allah dengan luar biasa, maka bantuan yang luar biasa itu akan datang. Silahkan.
Oke, insya Allah bisa ditangkap ini pertanyaannya. Pertama, tentang keutamaan fadilah surat Yasin. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa setiap surat, bahkan ayat itu mempunyai fadilah masing-masing, keutamaan masing-masing. Dan itu kalau kita menjelaskan keutamaan satu surat, tidak menafikan yang lain punya keutamaan yang lainnya. Al-Fatihah itu keutamaannya sudah luar biasa. Bahkan Al-Ikhlas pun juga, Al-Ma'awwidatain juga banyak keutamaannya. Yasin ini dikatakan sebagai jantung Al-Quran, qalbul Quran, karena tadi dikatakan bahwa ini merupakan pembelaan Allah kepada Rasulnya. Ulama mengatakan ini disebutkan sebagai qalbul Quran karena ini Pak, Nabi itu didustakan. Nabi itu tidak diakui kebenarannya menjadi Nabi oleh orang-orang sekitarnya yang membela Allah. Bahkan Allah bersumpah, Yasin wal Qur'anil, demi Quran Al-Hakim yang maha hikmah, yang penuh kebijaksanaan, sesungguhnya engkau laminal mursalin. Maka ini disebut jantungnya karena kalau begini ya, seandainya kenabian Muhammad itu tidak diakui, maka Qur'annya pun gugur, hilang Qur'annya, tidak akan pernah juga diakui. Seandainya orang-orang Quraisy itu mendustakan Muhammad, dan kemudian kenabian Muhammad itu gagal, digugurkan, kemudian mereka itu berhasil, maka apa nilainya Quran? Tidak ada, karena Muhammad itu yang bawa Quran. Maka kemudian surat ini turun untuk membela bahwa Muhammad itu adalah Rasul. Maka Allah bahkan bersumpah, Yasin wal Quran, demi Quran yang penuh hikmah, yang penuh kebijaksanaan, sesungguhnya engkau Muhammad Rasul. Maka ini jantungnya ya. Kalau nggak ada jantungnya, maka kan mati semuanya gitu. Satu badan kan mati. Maka otomatis kalau tidak dibuktikan oleh Allah, artinya Allah tidak bersumpah, Allah itu tidak membela Muhammad seolah-olah, maka dikhawatirkan gitu ya, ditakutkan seolah-olah maka Nabi Muhammad itu tidak diakui, tidak diterima, tidak dianggap sebagai Rasul. Al-Qur'annya pun ya nggak ada, maka hilanglah semua Islam. Tapi karena Allah itu membela Nabi di awal surat ini, bahwa sungguhnya engkau Muhammad termasuk Rasul, termasuk banyak juga di surat yang lain, tapi ini khusus Pak, ini turun memang sengaja untuk membela Nabi sebagai Rasul, maka ini jantungnya. Kalau ini gagal, hilanglah semuanya. Maka ini kalau seperti manusia, kalau jantungnya berhenti, udah selesai kan, tamat riwayat. Maka begini, maka disebut dengan jantungnya, dan keutamaannya banyak. Sampai saya jelaskan mengenai membaca surat Yasin, yang paling masyhur kan Iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah untuk orang yang mati dari kalian Yasin. Kemudian ulama mengatakan baca seketika mau meninggal karena mempermudah sakaratul maut, setelah meninggal karena akan menurunkan keberkahan dan rahmat, karena membaca surat Yasin atau Al-Quran secara umum akan menurunkan rahmat di sekitarnya ya, termasuk mendapatkan rahmat juga jenazah yang ketika diurus itu ya. Dan ini hadisnya banyak, walaupun banyak yang mengatakan hadisnya yang banyak ini dianggap sebagai hadis yang lemah. Tapi kumpulan banyaknya itu minimal memberikan kita kehati-hatian, siapa tahu kan ini malah naik ke hasan, hadisnya benar. Adapun pembacaan Yasin 3 hari, 7 hari, itu memang tidak ada dalilnya. Harinya ya, harinya. Apakah harus 7 hari, apakah di 40 hari.
Tapi itu ada yang mengatakan dilakukan oleh tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in, ada juga yang mengatakan kebiasaan ulama. Tapi walaupun misalnya tidak ada hadis nabinya, kita ikut perintah umumnya. Perintah umum itu apa? Kita sunnah membacakan Quran kapanpun, dimanapun kita adakan gitu ya. Maka mengkhususkan sebagian waktu itu nggak apa-apa. Karena begini, misalnya diperintahkan untuk berzikir. Kapan berzikirnya? Kapanpun itu. Ketika tidur, bangun tidur, ketika setelah sholat, sebelum sholat, kapanpun itu. Maka kita mengkhususkan waktu tertentu untuk berzikir. Misalnya kita ambil setelah habis subuh misalnya kita berzikir suatu zikiran tertentu jumlahnya sekian. Apakah bid'ah? Enggak. Karena kita hanya mengkhususkan dari sebagian waktu yang dibolehkan. Maka itu dikatakan mengkhususkan membaca Yasin atau tahlilan gitu ya. Pada 3 hari 7 hari menurut yang membolehkan itu tidak apa-apa karena itu hanya mengkhususkan waktu tertentu dari yang umum. Karena kita boleh membacakan zikir ataupun tahlil kapanpun dimanapun kita berada dan mengkhususkan itu dibolehkan. Kalau kita lanjutkan misalnya apakah kita istighfar kepada untuk orang yang mati tidak boleh? Enggak boleh. Kita berbuat misalnya beramal soleh kemudian untuk orang yang meninggal boleh? Enggak boleh. Kita bersedekah dengan sebagian harta untuk orang yang meninggal ya boleh gitu ya. Kemudian kalau kita gabung, kita sedekah, menyiapkan makanan, kita berzikir juga, kita baca Quran, kita berdoa dalam satu paket tahlilan, kenapa kok jadi tidak boleh kan gitu. Ya walaupun kita tidak menafikan ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi pada akhirnya semuanya mungkin punya pandangannya masing-masing, ya kita saling menghormati. Tapi mungkin demikian. Ya, silakan. Naik ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Hasan Muhsin, Hasan Hussein mungkin ya. Ada cucu Nabi namanya Hasan dan juga Hussein. Ini kalau di yang Sumatera maksudnya mengeluh-elukan mereka, mungkin mereka termasuk salah satu golongan yang disebut dengan golongan Syiah. Jadi di Islam itu ada berapa golongan, kelompok-kelompok ya. Ada golongan namanya golongan Syiah. Syiah ini biasanya pusatnya itu di Iran, ada di sebagian di Irak, sebagian juga ada di Yaman gitu ya. Kemudian di Indonesia itu ada berapa yang itu golongannya golongan Syiah. Kelompok ya, ada kelompok Islam. Mereka itu banyak kelompoknya juga, sektenya, tapi Syiah ini meyakini ada 12 imam yang Isna Asyariyah ya. Jadi setelah Muhammad itu, Nabi Muhammad ada imam di bawah, ada Ali, Hasan, Hussein, dan ke bawah sampai imam ke-12. Yang ke-12 ini kemudian masuk ke dalam goa. Entah goa di mana, kelak akan muncul menjadi Imam Mahdi katanya itu, atau menjadi Imam Mahdi gitu, Mahdil Muntadhar katanya begitu. Nah orang yang biasanya merayakan Hussein atau Hasan Hussein mungkin ya, itu mungkin golongan dari Syiah. Syiah ini pusatnya di Iran dan sebagian Irak atau sebagian Yaman. Di sektenya banyak juga kok. Di Indonesia juga ada berapa ya. Ada dulu yang sudah meninggal tokohnya itu misalnya seperti Jalaluddin Rahmat gitu ya. Pernah tahu ya. Jadi di kita juga ada berapa yang di Jakarta juga ada berapa. Ada kampusnya juga. Di Cirende kalau nggak salah ya, kampus yang Sadra itu ya,
sebelah juga Syiah. Jadi ada berapa? Kalau nggak salah ada, kalau mobilnya di belakang, kalau nggak salah namanya IKB ya, IKB kalau nggak salah itu juga termasuk Ikatan Ahlul Bait Indonesia, Syiah termasuk itu ya. Bukan Forkabi beda lagi, bukan Forkabi mah enggak. Kalau nggak salah IKB namanya. Jadi ada golongan di dalam kita yang mereka itu orang Syiah. Jadi munculnya Syiah ini panjang luar biasa kalau kita ceritakan. Tapi mereka itu termasuk golongan yang membela Ali ketika Ali itu clash dengan ada pertentangan friksi dengan Muawiyah. Maka kemudian Muawiyah punya kelompok sendiri Nawasib, Ali juga ada pendukungnya Syiah. Di bawah kita ini yang mayoritas Ahlus Sunnah, maka kita berada dalam mayoritas Ahlus Sunnah, tidak ikut ya pertengkaran bahasanya antara Ali dengan Muawiyah, kemudian lanjut Muawiyah kepada Yazid, kemudian di bawah itu Hasan Hussein. Dan kemudian Hasan Hussein terbunuh di tangannya Yazid ke bawah itu ya. Maka kemudian muncullah kelompok Syiah. Syiah ini mungkin biasanya merayakan, biasanya ya Hussein khususnya, ketika mereka nanti mukul-mukul badan gitu ya, di 10 Muharram itu. Yang matinya meninggalnya beliau di Karbala gitu. Nah itu kelompok Syiah ya. Di Sumatera banyak Bu ya, atau gimana? Sedikit atau banyak yang merayakan? Di Indonesia sih ya nggak banyak-banyak banget. Tapi ya ada ya. Hampir di semua tempat yang besar-besar mah ada. Di Jakarta juga ada. Bahkan ada kampusnya, Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi mayoritas kita tetap memasukkan mereka dalam Islam, tapi dianggap ya sesat ya, jadi sesat. Jadi golongan yang dianggap menyimpang dari kebenaran, tapi masih dianggap Islam. Seandainya pun meninggal ya semoga Allah mengampuni, atau ya walaupun masuk neraka insya Allah pada akhirnya insya Allah ada kesempatan untuk masuk surga, semoga begitu. Karena masih iman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun nanti fikihnya semuanya berbeda, jauh berbeda sekali. Karena mereka tidak mau menerima hadis yang diriwayatkan oleh di luar mereka. Ini yang berhubungan dengan Husainnya. Tapi berhubungan dengan takdir, ini termasuk problematika yang sangat rumit sejak zaman sahabat sendiri sampai zaman kita untuk memahaminya. Jadi dasarnya begini, takdir itu adalah artinya Allah itu sudah tahu, sudah menentukan bagaimana nasib dari semua orang.
Jadi timbul pertanyaan, kalau Allah sudah menentukan bahwa Allah itu menentukan sebagian sudah neraka, sebagian surga, kalau sudah ditentukan bahwa neraka surga, lah ngapain kita beramal kan gitu. Ada yang mempertanyakan begitu. Ini sudah muncul sejak zaman dulu memang pertanyaan begitu. Dan ini memusingkan sampai sekarang ini. Memusingkan. Karena orang sulit untuk menerima, misalnya sulit untuk menghayati. Seandainya sudah tahu saya di surga, ya ngapain juga saya repot-repot berjuang kan gitu. Kalau saya tahu saya neraka, ya buat apa juga saya berusaha, karena pasti neraka, begitu. Tapi itu kalau kita berada di ilmu Allah dan Lauhul Mahfuz. Karena kita posisinya sebagai makhluk yang kita tidak tahu, maka sebagian ulama mengatakan anggaplah tidak takdir kita itu belum ada. Maka ke depan ini kita yang menentukan semuanya. Masalah nanti kita kemana, nah itu di akhir itu. Di akhir. Jadi begini ya, kalau kita misalnya memandang dari kacamata ilmu Allah yang sudah tahu semuanya, maka kita sudah patut bersikap kayak tadi. Tapi kalau kita pandang dengan kacamata kita, yang kita tidak tahu sebentar lagi, kita mau kemana, mau ngapain, mau baik, mau jahat, kita pilihan kita semuanya, maka ini sudah menjadi perjuangan kita untuk berusaha sampai akhir, sehingga kita tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Maka pun Nabi pun mengatakan, kullun muyassarun ila ma khuliqa lahu ya. Setiap orang dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan. Kalau dia memang nanti takdirnya surga, biasanya mereka akan mudah sekali untuk berbaik. Tapi kalau dia takdirnya neraka, pasti akan mudah berbuat buruk. Nyaman sekali berbuat buruk. Malas sekali berbaik. Tapi kemudian hadis tadi gimana menyikapinya? Ini ulama juga beda tafsiran. Ada hadis yang mengatakan, ada orang berbaik, bahas ini singkatnya ya, sampai antara dia dan surga itu satu jengkal. Ada orang berbuat buruk, sampai antara dia dan neraka satu jengkal. Ini kemudian dikatakan, untuk hadis yang mengatakan ada orang yang berbuat baik sampai antara dia dengan surga satu jengkal, sampai kemudian ikut takdir Allah masuk neraka, ulama ada yang berikan, kalau kita ini ya, takwil atau tafsiran, dia berbuat baik, bima yadhhar linnas. Syekh Buti mengatakan, dia berbuat baik di depan orang gitu ya, sehingga seolah-olah dia antara surga dan dia sekitar satu jengkal. Padahal sebenarnya dia melakukannya ya ria-ria saja, ria, tidak ikhlas, ujub gitu ya. Kelihatannya baik, sampai antara dia dan surga itu satu jengkal, tapi kemudian di akhir hayatnya Allah tunjukkan dia buruk, maka neraka. Ada orang yang berburuk sampai saking buruknya seolah-olah antara dia dengan neraka satu jengkal. Tapi ternyata dengan bertaubat maka dia kemudian berubah menjadi baik. Maka hadis ini pemaknaannya juga untuk memaknakan sulit ya, agak-agak membingungkan. Dan ulama itu banyak sekali memberikan pemaknaan yang berbeda. Tapi kadang-kadang saya mengambil penjelasannya Syekh Said Ramadan Al-Buti yang mengatakan, jadi dia itu melakukan kebaikan yang nampak di hadapan orang seolah-olah dia itu antara surga dan dia satu jengkal. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah menunjukkan ternyata semua amal baiknya itu semuanya riya saja, tidak ikhlas. Dia itu bohong mengerjakannya. Sehingga Allah mengatakan, udah di neraka. Maka ini tidak bertentangan dengan hadis kullun muyassarun lima khuliqalah, semua dimudahkan dengan sesuatu yang kelak dia diciptakan untuk dia. Kalau dia surga ya dimudahkan untuk baik, kalau dia neraka maka dimudahkan untuk berbuat buruk.
Ya kalau yang tadi antara keburukan dan kemudian sampai antara dia dengan neraka satu jengkal, maka di akhir dia berubah dengan bertaubat. Ya tadi itu ketika dia Islam kemudian bertaubat benar-benar ingin berjuang dengan Allah, ya itu salah satu cara untuk menghapus dosa yang lama. Karena orang yang non muslim masuk Islam maka semua dosa sebelumnya itu semuanya dihapuskan. Ini termasuk apa ya? Keistimewaan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang masuk Islam. Ya mungkin masuk itu. Mungkin demikian mungkin yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita dan menutup ajal kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.